Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sedulur yang dirahmati Allah, puja dan syukur al-fakir panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah atas rahmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada al-fakir. Alhamdulillah al-fakir masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua, masih bisa bersilaturahim, dan semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa menjadikan perjumpaan yang mendapatkan rahmat, maghfirah, nusrah dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, namun meskipun kita sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, dari kehilapan, tetap kita menginginkan sebuah kebahagiaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah tempat yang amat sangat indah, tempat yang amat sangat mulia bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang senantiasa mengamalkan amalan yang bagus, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik sesama manusia dan seluruh makhluknya, tidak lain dan tidak bukan ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat sangat hina, yang amat sangat menyakitkan buat orang yang memasuki tempat tersebut, tidak lain dan tidak bukan ialah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan menerangkan sedikit tentang orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah, tidak lain dan tidak bukan ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita menginginkan kemuliaan, keridhaan Allah, menginginkan tempat yang indah untuk tempat kita di akhirat nanti ialah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus senantiasa mengikuti apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah bisa menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' dan kiasnya para ulama, maka insyaallah kita akan mendapatkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mu'iddat lil muttaqin.
Tidak lain dan tidak bukan surganya Allah yang amat sangat indah itu diciptakan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di keterangan yang lain dijelaskan yang disebut dengan takwa ialah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Kita senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri bagi orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang tersebut mempunyai sifat tawadhu, rendah hati. Meskipun orang tersebut berilmu tinggi, meskipun orang tersebut hartanya banyak, meskipun kedudukannya tinggi, tapi tetap dia merasa tidak mempunyai apa-apa. Tawadhu, rendah diri sesama manusia. Itu ciri yang pertama bagi orang yang mempunyai sifat tawadhu. Dan yang kedua sifat bagi orang yang bertakwa itu ialah qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Diibaratkan kalau kita makan hanya dengan istilahnya mah garam cukup. Jangan-jangan yang qanaah. Yang qanaah itu adalah orang-orang yang senantiasa merasa cukup, tidak pernah merasa kekurangan di dalam kehidupannya. Meskipun secara dohiriyahnya orang tersebut banyak kekurangannya, tapi mereka merasa bahagia, merasa cukup atas pemberian yang diberikan Allah kepada dirinya, meskipun pemberian itu sedikit. Tapi dengan hati yang lapang, dengan hati yang amat sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya sifat qanaah, maka di dalam kehidupannya tidak akan pernah mengalami dan merasakan kehidupan serba kekurangan. Dan yang ketiganya, sifat dari orang-orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mempunyai sifat wara'i, yang artinya apik. Yang arti bahasa Sundanya apik itu tidak memperbanyak makan ataupun minum, begitupun tidak banyak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi arti kata apik, jangan-jangan yang haram, jangan-jangan yang makruh, yang halal pun sedikit dimakannya. Kenapa? Karena orang itu senantiasa menjaga lisannya, menjaga badannya, menjaga perutnya dari perkara-perkara yang akan menghalangi dirinya mendekatkan diri taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Alhasil orang tersebut rajin berpuasa dan orang itu rajin-rajin beribadah dengan sesuai tuntutan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini atas apa yang dikerjakan. Kalau pekerjaan itu berupa pekerjaan yang baik, maka dia meyakini akan kebaikan pula yang akan diraihnya. Dan ketika orang tersebut melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, dan dia pun meyakini di sana pasti ada siksa yang menantinya. Sedulur yang dirahmati Allah. Dan adapun ciri-ciri orang-orang yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang di dunia ininya senantiasa menjauhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya tidak mengikuti aturan-aturan agama, tidak mengikuti aturan-aturan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidupnya seenaknya, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal, yang baik dibilang buruk, dan yang buruk dibilang bagus. Itu adalah kriteria orang-orang yang akan ditempatkan di tempat yang sangat hina, dina, tidak lain dan tidak bukan ialah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanaudzubillah. Sedulur yang dirahmati Allah, mungkin uraian yang bisa Al-Fakir sampaikan tidak banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.